di dalam pengembangan produk, spesifikasi produk itu bisa kita tentukan dari suara dari customer gitu. Jadi, spesifikasi yang akan kita bahas materi hari ini adalah untuk mengisi yang ini, yang bagian respon teknis ini, yang kuning di atas, gitu. Kuning di atas ini bisa didapatkan dari kebutuhan konsumen ini, voice of customer ini. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Ini contoh produknya adalah sebuah sepatu wanita yang ada heels-nya. Ini, kalau ditanya kita ngedapetin suara customer itu dari mana? Dari kuesioner terbuka. Kalian tahu nggak kuesioner HOQ itu ada berapa dan apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Petunjuk ya. Atau ada yang mau raisen, kuesioner HOQ itu ada apa aja? Anggi Muharani boleh. Ada kuesioner terbuka sama kuesioner tertutup, Kak. Oke, betul. Yang dilakukan kuesioner terbuka dulu atau kuesioner tertutup dulu? Terbuka dulu, Kak. Ya, betul ya yang dibilang sama Anggi. Jadi kuesioner di HOK itu ada dua, terbuka dan juga tertutup. Dan yang pertama harus dilakuin adalah terbuka. Nah, kuesioner terbuka ini itu tuh customer atau si respondennya itu bebas mengisi apapun tanpa kita batasi terkait produk kita gitu. Paling di kuesioner terbuka ini kita ngasih informasi kayak kita bakalan ngembangin suatu produk ini loh produknya gitu. Misalkan kayak Flatsus gitu kan dengan model seperti ini gitu kan. Nah, terus di situ customer menyampaikanlah keinginannya gitu kan. Kayak misalkan ini, saya ingin sepatunya itu yang tahan lama, nyaman dipakai, bahannya mudah, ataupun hal-hal lain yang di luar dari yang di tabel ini, gitu. Karena kan tadi kan terbuka kan, dibebaskan kan, nah gitu. Nah, kita pilih yang paling terbanyaknya apa, yang paling terbanyaknya kenapa ya, karena pastinya ngebuat produk adalah tujuannya supaya laku di pasaran kan. Nah, makanya kita pilih yang terbanyak, gitu. Nah, terus misalkan responden mengisi, di kuesioner terbuka sepatunya pengen yang tahan lama gitu kan. Nah, ya udah kita kategoriin dulu nih. Tadi kan aku kan bilang kan kalau suara dari konsumen itu bisa kita taruh di sini. Kita bisa taruh di sini di bagian kebutuhan konsumen gitu. Terus setelah kita taruh jadi kayak ini sepatu yang tahan lama, nyaman dipakai, mudah dalam perawatan, banyak pilihan sampai ke sepatu yang memiliki sirkulasi udara gitulah yang dibutuhkan oleh konsumennya gitu. Nah, itu taruh di sini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tuh kalau kita hitung ada 19, 1, 2. Pokoknya di sini ada 19. Ini kalau nggak salah ada 10 atau 9, di bawahnya ada 10. Jadi kalau kita totalin, itu ada 19. Nah, kemarin kan masih ingat gak tentang kepentingan relatif? Didapetinnya dari mana? Ingat gak? Ada yang resen gak ya? Kepentingan relatif? eh Coba, Nur Aini ada? Mikael, oke. Michael nih, Michael. Jadi gimana kepentingan relatif? Kepentingan relatif itu didapat dari benchmarking kita, Kak. Oke, benchmarking. Benchmarking didapat dari angka-angka ini didapat dari ada yang mau bantu lagi? Betul, kepentingan relatif didapat dari benchmarking kita yang bagian ini. Nah, cuma angka-angka 3,3 ini didapat dari Fatur, boleh? Ya itu kan dari benchmarking ya. Nah, benchmarking itu dapat dari kuesioner tertutup, di mana kuesioner tertutup itu dari jumlah rate atau nilai dari
yang ngisi dibagi sama jumlah yang ngisi itu tadi. Kayak misalnya tuh yang dikasih nilai rate-nya tuh 300 gitu, dibagi dengan jumlah yang isinya ada berapa. Nah, didapatkanlah nilai tersebut. Iya, betul ya. Jadi dicari yang terbanyak, terus habis itu dibagi, benar dibagi dari yang isi ya dapatlah segini gitu. Dari kuesioner tertutup tadi, betul. Thank you Michael dan juga Fatur. Itu ya, jadi di tadi kita udah dapetin si 19 nomor ini, terus kita pilih dari kenapa di sini kan kepentingan. Contoh di sini itu angkanya 1 sampai 5. Cuma kemarin Kak Akila menyarankan untuk 4. Alasannya ada yang tahu kenapa? Atau belum dikasih tahu? Udah dikasih tahu belum kenapa harus genap? Raihan dan Warta udah dikasih tahu belum kenapa genap? Iya, kenapa harus genap? Skala 1 sampai 4 itu loh. Kalau belum bilang aja belum biar aku kasih tahu. Kemarin belum. Apa? Kayaknya kemarin tuh belum. Oke, jadi kenapa harus genap? Karena supaya kalau misalkan kita skalanya itu ganjil, kayak misalkan 1 sampai 5, nah berarti ada dong poin netral di poin nomor 3 ini gitu kan. Misalkan kayak sangat penting, sangat tidak penting, terus biasa saja atau netral, terus terus penting sama jadi sangat penting gitu kan. Nah, itu ada poin netral gitu. Jadi kita mengusahakan untuk eh, rentang penilaian dari konsumen itu supaya genap karena yaitu supaya kalau misalkan nanti yang dipilih nih dari sini dari yang apa kuesioner itu adalah netral, lebih banyak netral, kita nggak akan bisa melakukan pengembangan produk karena ya nggak ada inovasi ataupun kebutuhan konsumen yang memang penting harus kita kembangkan, tapi dijawab sama konsumen netral, kita jadi nggak ada alasan untuk mengembangkan suatu produk tersebut kan. Kayak contohnya inilah misalkan ada di poin 3 gitu kan, biasa saja sepatu nyaman dipakai gitu kan. Berarti nggak ada yang perlu ditingkatkan lagi dari kenyamanan si sepatunya ini gitu. Sampai sini paham? Paham Kak. Oke. Itu ya kepentingan relatif. Jadi tadi kuesioner terbuka itu kita sortir, kita pilih yang terbanyak karena kan sebebas-bebasnya kan kita pilih yang terbanyak terus jadilah si 19 ini nih. Nah, 19 ini kita
Sebentar ya, aku lagi coba konekin ke wifi pribadi, cuma agak lama ini. Aduh, ada aja ya kelas hari ini. Teman-teman, ini beneran nggak bisa dicoba wifi-nya, nggak tahu kenapa laptopnya nggak bisa connect. Kira-kira mau di hold lanjut nanti malam. Kalau misalkan teman-teman ada waktu dibolehin, atau kita ganti hari nih. Sorry banget, soalnya bener-bener nggak bisa ketolong ini sinyalnya. Gimana? Ganti hari, Kak. Kalau nanti malam Ganti hari, Kak. Ganti hari. Ganti hari, Kak. Ganti Ganti hari, hari. Kak. Ganti hari. Di hari Kak. Tahun depan aja, Kak. Ganti hari Sabtu atau Minggu ya? Mengulang berarti itu tahun depan. Kita ganti hari Sabtu atau Minggu gimana? Disepakatin aja maunya hari apa. Oke? Selain Sabtu Minggu nggak bisa ya, Kak? Jadwal aku sama kalian kan nggak bisa ketemu ya, makanya kita pilihnya adalah di hari Jumat. Gitu. Kalau didiskusi Senin nggak bisa, Kak. Hari Senin, Kak. Senin aku bisa sih. Senin kalian kosongan jam berapa? Atau mau didiskusikan dulu? diskusiin dulu Kak. Oke, Senin. Pokoknya pilihannya Sabtu, Minggu, atau enggak hari Senin ya. Nanti kabarin di grup ketua kelas aja ya. Aku minta maaf. Iya nih, dimaafin Kak karena persinyalan ini. Kenapa ya? Maafin Kak. Maaf banget Dimaafin, ya. Kak. Dimaafin, Kak. Oke, terima kasih. Pokoknya aku minta maaf Baik, banget. Kak. Pokoknya aku minta maaf banget kelas hari ini kacau banget karena sinyal terus dengan tiba-tiba mati lampu gitu. Kita di schedule aja kelasnya di hari pokoknya pilihannya Sabtu Minggu atau enggak Senin, nanti kabarin aja di grup ketua kelas melalui salah satu ketua kelasnya. Oke? Kasih ya semua udah memaklumi. Oke Kak. Aku tutup ya. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Salam warahmatullahi Thank you wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Makasih,